Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Kali ini kita ada unit PC200/8 Ekot 3 ya teman-teman. Kita akan cek trouble-nya. Infonya dari pemilik katanya ada masalah pada motor gas katanya ya. Oke, nanti kita cek ya. Jadi permasalahannya teman-teman ya, infonya kemarin jika lock lever ini diaktifkan seperti ini, maka potensio throttle ini menjadi manual teman-teman ya. Jadi RPM engine tuh jadinya manual, nggak otomatis gitu ya teman-teman ya. Walaupun mode di monitor itu dalam keadaan otomatis. Nah, kita akan cek masalahnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita nyalakan dulu ya teman-teman. Ini gambarnya sudah mulai meredup nih teman-teman. Coba saya cari penutup dulu ya biar agak jelas. Oke, coba langsung kita hidupkan saja ya. Maaf teman-teman, saya harus menutup kaca di sebelah monitor supaya pencahayaan untuk mengambil gambar pada monitor lebih dapat ya teman-teman ya, biar nggak silau ya. Jadi permasalahannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau dibuka lever locknya begini, di sini tuh jadi manual nih teman-teman ya. Jadi nah ini jadi manual nih teman-teman nih. Sampai pol ini jadi manual nih teman-teman ya. Jadi dia nggak mau otomatis. Nah, nanti kita cek apa masalahnya ya di monitor dulu ya. Oke, kita tutup dulu, kita masuk ke monitor dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke menu service, kemudian kita cek dulu errornya ya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang error juga. Kita cek sistem mekanik dulu. Nah, ini ada yang aktif ya teman-teman, errornya hanya satu ya teman-teman. Yang di bawah ini jangan dilihat karena huruf E nya ini sudah tidak ada, berarti sudah nggak aktif lagi ya. Dan kemudian ini di HM akhir 11541 ya. Nah, ini air cleaner clogging, berarti air cleaner indikasinya buntu ya teman-teman, atau kotor ya. Nanti kita cek juga. Kemudian kita kembali ke sistem elektrik dulu. Nah, di sini kita temukan error ini ya teman-teman ya. Kodenya DXE0KA 3328 LS EPC solenoid open circuit. Nah, ini nanti kita akan mengarah ke main pump ya teman-teman ya. Nanti kita cek juga. Setelah itu kita akan kembali ke pemantauan dulu ya teman-teman ya. Kita kembali ke pemantauan untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi selain itu ya. Kita ke pemantauan, terus kita masuk di nomor 019000.
Oke. Kemudian 01901. Oke. Kita tekan lama. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Kondisinya di sini untuk switch pressure ya, kita lagi mendeteksi saklar tekanan di sini. Kalau bahasa di monitor, saklar tekanan ya, atau switch pressure. Nah, ini di sini dalam kondisi merah semua ya, teman-teman. Artinya tidak aktif karena lever locknya belum dibuka ya. Nah, coba sekarang kita buka. Nah, ini lever locknya kita buka. Oke, kita kembali ke monitor. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman ya. Untuk boom turun dia dalam kondisi on. Kemudian, nah ini teman-teman, bucket dump dalam kondisi on juga ini teman-teman. Aduh, nggak kelihatan ya teman-teman ya, susah ya. Nah ini, oke, dalam kondisi on, bucket dump, dan yang lain dalam kondisi off. Perlu diketahui teman-teman, komponen ini bisa terjadi posisi on apabila salah satu dari lever kontrol ini kita gerakkan ya, baik itu pedal, arm, bucket, swing, dan boom juga ya. Intinya keempat lever ini kita gerakkan, baru mereka akan aktif sesuai dengan lever yang digerakkan ya. Nah, ini kita tahu sendiri, unit ini dalam kondisi hidup tapi belum ada pergerakan lever ya. Tapi di sini udah kondisi on untuk boom turun dan bucket dumpnya ya. Nah, ini. Nah, di sini indikasinya itu kita mengarah ke pressure sensor ya. Nanti kita cek dan kita akan tunjukkan di mana letak dan posisinya ya. Oke, kita matikan dulu ya teman-teman ya. Jadi letak dari sensor pressure itu sendiri di sini ya teman-teman ya. Nah, ini di sini teman-teman ya. Di barisan ini semuanya ada 8 ya teman-teman ya. Nah, ini yang ada di sini nih kecuali milik travel ya teman-teman ya. Jadi kalau punya travel itu untuk seri Eco 3 ini ada di pedal ya, di bawah pedal. Jadi di sini hanya 8. Jadi masing-masing pergerakan atau attachment itu memiliki sensor sendiri-sendiri ya. Jadi di sini untuk boom up-nya atau boom rise itu sensornya yang nomor 2 ini teman-teman ya. Kemudian untuk bucket dump-nya itu yang nomor 5 ini teman-teman. Ini ada yang sini nomor 5. Nah, nanti kita akan coba lepas koneksinya ya. Bentar nih. Ini udah kita lepas. Nanti kita akan tes di monitor ya teman-teman ya. Nah, ini di monitor kondisinya masih off semua ya teman-teman ya. Sekarang kita coba kita gerakkan lever locknya ya. Oke, di sini terlihat ya teman-teman ya. Terlihat tidak ada yang aktif ya. Tidak ada yang aktif nih. Off semua. Lock valve-nya kondisi terbuka nih. Nah, seharusnya nih kalau yang normal seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita coba uji separuh. Kemudian kita gerakkan ya.
Nah ini bucket curlnya on ya. Nah, harusnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau handle dilepas on, off. Nah ini handle digerakkan. Nah itu. Nah ini on. Ketika dilepas off ya. Nanti kemudian RPM akan turun sendiri ya teman-teman ya. Mungkin kalau RPM segini mungkin tidak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Kita naikkan saja. Nah ini itu suara engine mungkin lebih terdengar nanti ya. Coba kita gerakkan levernya. Nah teriak ya kan, teriak. Ini kondisi on. Ya, pada posisi off kita dengarkan engine. Nah engine-nya langsung turun ya. Nah ini harusnya seperti ini yang kita butuhkan ya. Jadi kesimpulannya sensornya ya, nanti coba kita copot dulu ya, kita cek apakah dia benar-benar dalam kondisi rusak ya. Baik teman-teman, di sini saya mencabut sensor yang rusak tadi ya teman-teman ya. Jadi ini untuk boom dan ini untuk paket ya teman-teman ya. Tadi maaf saya ralat, tadi saya informasikan yang rusak itu untuk boom brush ya, tapi saya cek kembali di monitor tadi ternyata boom turunnya ya, saya salah menyampaikan. Jadi ini di sini kita akan coba ukur resistennya ya teman-teman. Dan saya mencabut 3 sensor ya teman-teman ya. Satu sensor yang tidak rusak ini saya cabut juga, nanti untuk perbandingan berapa sih resistennya gitu ya. Kalau yang merah ini kita tidak bisa mengukur resistennya ya teman-teman, karena dia berbentuk switch saja, sedangkan yang 3 kabel ini jenisnya sensor ya teman-teman ya. Jadi dia menggunakan signal biasanya. Kalau 3 kabel itu pakai signal gitu ya. Nah sekarang kita akan, ini tadi udah saya semprot ya teman-teman ya, pakai ini. Setelah saya semprot ternyata tidak. Nah ini kan kalau dikoneksikan bunyi ya teman-teman ya, ternyata dia sudah tidak berbunyi nih teman-teman. Nah ini enggak berbunyi, coba nanti kita pasang aja hasilnya seperti apa. Dan kemudian ini ya teman-teman, kita bandingkan sensor yang ini ya. Nah ini posisinya seperti ini teman-teman. Jadi pinnya ini kita akan ukur. Ini kita pindah dulu di ohm ya teman-teman ya. Kelihatan nggak nih teman-teman? Oke, kita pindah aja ya biar enak ngeliatnya teman-teman. Pin 1 dan pin 3 kita koneksikan ya, 51,3 ohm. Kemudian pin 2 dan pin 3 41,3 ohm. Pin 1 dan pin 2 10,04 ohm. Oke, kita coba. Ini sensor yang masih bagus ya teman-teman ya. 51,2 ohm. Turun ke intinya ya 51 ohm ya. 51,1. Kemudian ini 41,3 sama. Kemudian ini teman-teman, yang pin 1 dan pin 2 9,94 teman-teman. Jadi di sini ada perbedaan 0,01
0,1 ya teman-teman ya. 0,1 di sini perbedaannya. Nah, perbedaannya sih nggak signifikan ya teman-teman ya, tapi kenapa sampai tidak bisa lepas yang ini ya, tetap terkoneksi terus. Coba nanti kita bersihkan saja, setelah itu kita pasang kembali apa hasilnya ya. Oke teman-teman, sudah kita pasang kembali ya. Dan posisi sensor yang rusak tadi saya coba pindahkan di ini ya, paling atas ya, untuk paket ya, paket curl. Jadi nanti ada perubahan atau pindah atau tidak gitu ya rusaknya ya. Jadi kita akan cek di monitor habis ini. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk di menu seperti tadi ya. Ini coba kita buka lever locknya ya. Nah di sini ternyata sensor udah kita pindah ya teman-teman ya. Udah kita pindah, udah kita ganti posisinya. Nah ternyata setelah kita tadi perbaiki, problemnya jadi bertambah ini teman-teman ya. Ada on 3 ini, yang on 3 ini ya, paket curl, paket dump, dan pakai dan boom turun ya teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita gerak-gerakkan levernya ya teman-teman ya. Apakah dia mau off? Oh ya, ternyata off teman-teman ya. Nah, dia mau off. Bentar ya teman-teman ya. Nah ini, nah itu mau off. Kemudian yang bucket dumpnya juga mau off juga teman-teman ya, kalau levernya kita gerakkan sedikit ya. Kemudian boom, coba kita gerakkan sedikit untuk up-nya. Nah dia mau off juga ternyata teman-teman. Nah yang on gantian tuh teman-teman ya. Jadi indikasinya, ternyata teman-teman, indikasinya tidak dari sensor ya teman-teman ya. Sensor tidak mengalami kerusakan ternyata ya. Ini udah terbukti, kita tuker posisinya, ternyata tidak mengalami kerusakan dan ini tetap on nih ya. Nah, mana mungkin ini on dua-duanya bersamaan ya teman-teman ya. Sedangkan lever ini tidak digerakkan. Dan ini on bersamaan ya teman-teman ya. Artinya ini teman-teman ya. Ini kita gerakkan sedikit, itu dia mau off teman-teman. Nah, itu mau off tuh. Mau off. Boom turunnya tuh mau off ya. Mana sih? Oh ini ya, nggak kelihatan ya. Nah, itu mau off teman-teman. Berarti, dan ini saya gerakkan itu sepertinya dia nggak fleksibel teman-teman ya. Nggak seperti yang sebelah kiri teman-teman. Kita cobakan yang sebelah kiri ya teman. Nah kalau yang sebelah kiri ini fleksibel banget. Nah kita dorong dia kembali ke center ya, kembali ke tengah ya. Kalau ini nggak kembali teman-teman ya. Nah ini nggak kembali nih teman-teman. Nah nggak kembali. Nah kembalinya lama. Ditekan sedikit baru kembali. Jadi saya akan coba cek di levernya dulu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya sampai sini sensor aman semua ya teman-teman ya. Oke nih. Ini udah kita buka ya levernya ya teman-teman ya. Nah ini kita cek. Nah ini nggak ada spellingnya nih. Coba kita cek dulu ya teman-teman ya. Siapa tahu ini masanya kekencangan, ini pernah bongkar mungkin ya, atau pernah ngerisil masanya kekencangan nih mungkin ini. Nah ini bautnya aja udah kendor ini.
Coba kita kendorin. Nah, ini mulai ada ini ya teman-teman ya. Nah, harusnya seperti ini nih teman-teman ya. Harus ada free. Setelah ini kita akan coba ya, hidupkan ya. Coba. Oke, kita pantau lagi nih teman-teman. Oh, nggak bisa ya, pakai lampu lebih silau malah. Nah ini oke teman-teman ya, ini posisi off ya. Nah ini lever kita aktifkan. Oke, di sini nggak ada yang on ya, sudah ya teman-teman ya. Jadi ini nih, nah ini biar digoyang-goyang. Nah di sini nggak ada yang on ini teman-teman. Nah dengar ya, nih saya goyang-goyang nih, nggak ada yang on nih. Kecuali kita tarik lebih dalam. Contoh kita gerakkan ke bucket aja ya. Nah ini agak miring. Nah ini baru terlihat on nih. Nah, oke. Dan kita bucket masuk ya, atau bucket curl ya. Nah kita lepas handle-nya langsung. Jadi masalahnya hanya dari sini teman-teman ternyata ya. Nah ini buat teman-teman yang lagi ngerisil handle joystick khususnya, diperhatikan ya masangnya ini ya. Ini nggak boleh terlalu ini teman-teman, nggak boleh terlalu ke dalam masangnya, harus ada clearance-nya, ini harus ada spillingnya lah, harus seperti ini nih teman-teman. Oke, kita rapikan dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah kita rapikan kembali ya. Dan ini kita udah kembali ke menu seperti tadi. Coba levernya kita naikkan ya teman-teman ya. Kita naikkan sampai agak lumayan lah tingginya ya. Oke, kemudian coba kita buka levernya ya teman-teman ya. Nah, kita buka levernya. Di sini tidak ada perubahan suara engine ya teman-teman, atau sensor tidak ada yang terbuka. Posisi off semua. Nah ini coba kita gerakkan. Nah ini coba kita hentikan ya, pergerakannya kita hentikan. Harusnya engine turun ini. Nah itu engine turun ya teman-teman ya, berarti kita udah normal ya. Oke teman-teman, hari ini kita lumayan dikerjain ya sama unit. Jadi rupanya problem ini sepertinya udah lama terjadi, hanya saja tidak dipermasalahkan karena untuk attachment tidak terjadi masalah ya untuk pergerakannya. Jadi hanya bermasalah di bagian engine saja. RPM-nya tidak mau otomatis, tidak mau turun sendiri. Jadi permasalahannya hanya di joystick sini saja ya teman-teman ya. Oke, nanti untuk problem error yang lain kita buatkan konten tersendiri ya, biar nggak kepanjangan. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita bagikan tadi bermanfaat buat teman-teman, menjadikan pengalaman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.